Jelang gelaran Piala Dunia U20 pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang, pemerintah telah menyiapkan seluruh fasilitas pendukung pertandingan, seperti menyelesaikan pekerjaan di 6 stadion utama yang akan digunakan untuk laga sepak bola kelas Piala Dunia. Pemain timnas U20 besutan pelatih Sinteyong makin percaya diri usai menjalani training center di Eropa. Untuk membahas kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sudah bergabung bersama kami Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Pak Zainuddin Amali, selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak Zainuddin Amali, bagaimana sejauh ini kesiapan Indonesia yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, terutama setelah FIFA berkantor di Indonesia? Seperti apa progresnya? Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, sebenarnya kita ini sudah siap sejak tahun 2021 kan. Kan jadwal sebenarnya itu 2021 karena ada COVID, kemudian ditunda ke 2023. Nah, di kurun waktu itu ada beberapa fasilitas yang digunakan, tentu butuh perbaikan-perbaikan untuk bisa sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh FIFA. Jadi kalau ditanya bagaimana kesiapan, kita sebenarnya sudah siap. Kalau toh juga ada renovasi minor saja, tidak ada renovasi major ya. Tapi FIFA standarnya memang ya harus standar mereka dan kita ikuti itu. Kita perbaiki apa yang diinginkan oleh FIFA dan kemudian kita akan diinspeksi lagi. Kalau mereka sudah oke, baru kita lakukan tes event. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah kita siap, ya kita siap. Oke, progres dari persiapan fasilitas, terutama pekerjaan di 6 stadion utama yang akan digunakan, seperti apa? Tinggal finishing itu seperti apa sih, Pak Menpora? Iya, misalnya rumput. Rumput itu ketika sudah siap 2021, kemudian FIFA menyatakan ditunda, akhirnya diizinkan untuk penggunaan stadion-stadion itu. Nah pasti itu kan ada hal yang harus diperbaiki. Kemudian ada yang misalnya di stadion dibutuhkan untuk nambah tangga untuk turun ke bawah dan tempat-tempat yang nggak terlalu berat lah itu. Jadi sebenarnya lebih titik beratnya itu di rumput sih, dan rumput kan karena rumputnya tadinya sudah bagus dipakai lagi ya tinggal direnovasi sedikit aja kembali lagi. Kalau tempat duduk persyaratan FIFA single seat, kita sudah single seat. Kamar ganti sudah sesuai dengan standar. Tempat para wartawan media untuk meliput juga sudah, semuanya sudah oke, sudah nggak ada masalah lagi. Tapi kan tetap tergantung dari FIFA. Kalau FIFA menyatakan bahwa ini kurang, nah kita harus perbaiki. Lampu misalnya, lampu itu kan ada persyaratan harus seperti apa terangnya. Nah kita akan sesuaikan lagi dengan apa yang diinginkan oleh FIFA sesuai dengan standar FIFA. Banyak checklist yang sudah bisa dilakukan, bahwa kemudian nanti tinggal melakukan finishing, tapi tidak terlalu banyak. Kalau dari infrastruktur kesiapannya sudah cukup baik, kita akan bahas seperti apa progres dari timnas. Seperti apa sih perkembangan dari timnas U20 Pak Menpora setelah berlatih di Turki dan Spanyol. Ini harapan besar masyarakat Indonesia terhadap timnas kita. Betul. Kita semua berharap bahwa timnas kita lolos bukan karena hanya sebagai tuan rumah saja, tetapi dia bisa lolos. Kita melihat bagaimana Qatar mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, tetapi akhirnya ya dia lolos karena sebagai tuan rumah. Nah kita tidak mau seperti itu, maka Coach Sinteyong menyatakan bahwa anak-anak ini progresnya luar biasa, ketahanan fisik mereka juga makin bagus, endurance-nya makin bagus, kerjasama timnya juga makin bagus. Tetapi ini harus dijaga terus performance-nya sampai dengan event itu dimulai. Nah ini berbagai hal sudah dilakukan, bahkan sekarang ada beberapa yang sudah dimasukkan dengan tim senior ya, supaya mereka ada atmosfer pertandingan yang sesungguhnya yang juga bersama dengan kakak-kakak mereka. Jadi dari informasi yang saya dapatkan, performance-nya meningkat dari tim nasional. Mudah-mudahan ini akan terjaga terus sampai dengan dimulainya Piala Dunia U20 tahun 2023. Oke, baik. Pak Menteri, ini juga banyak pertanyaan. Kapan rencananya kompetisi bisa kembali bergulir sebagai tempat
para pemain U20 mengasah kemampuan mereka. Ya, betul. Mereka setelah kembali dari Spanyol, dikembalikan ke klub masing-masing. Nah, setelah di klub, mereka butuh untuk berkompetisi. Saya beberapa hari yang lalu sudah memimpin rapat koordinasi yang diikuti oleh PSSI, LIB, kemudian juga pihak Polri, Kementerian Kesehatan, dan lain-lain, yang harapannya segera kompetisi ini bisa bergulir karena kita punya kebutuhan terhadap timnas khususnya U20 kita dan kesiapan tim-tim lainnya. Nah, sekarang sudah ada di tangan pihak kepolisian. Informasinya hari ini dan beberapa hari ke depan mereka akan meninjau dulu tempat-tempat pertandingan, stadion-stadion yang akan dilakukan pertandingannya, karena informasinya sih akan dilakukan secara bubble itu di Jawa Tengah dan DIY. Maka pihak kepolisian, pihak Kementerian PUPR akan meninjau itu bagaimana benar-benar sesuai dengan SOP peraturan Polri yang baru, kan sekarang sangat ketat. Kan SOP tentang pengamanan, tentang berbagai fasilitas. Kalau ada terjadi sesuatu seperti apa penanganannya dan sebagainya. Dan ini yang masih harus dipastikan dulu oleh pihak Polri, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, dan tentu LIB dan PSSI harus terlibat di situ. Saya berharap sih tidak terlalu lama lagi hasil inspeksi itu menghasilkan satu rekomendasi yang memungkinkan gelaran kompetisi liga ini segera bisa bergulir. Oke, baik. Pak Menteri, terakhir, bahwa kemudian menjadi tuan rumah perhelatan Piala Dunia U20 dibutuhkan dukungan, doa, support, semangat dari semua pihak. Apa yang mau Anda sampaikan, terutama dari masyarakat sendiri, bagaimana mereka bisa berkontribusi dalam menyukseskan gelaran kita Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20? Ya, kita bisa memenangkan bidding menjadi tuan rumah ini memang upaya kita cukup keras. Nah, sekarang kita sudah punya kesempatan, kita harus manfaatkan dia sebaik-baiknya. Dan kesempatan ini belum tentu 10-20 tahun yang akan datang akan kembali lagi ke tempat kita. Maka manfaatkan ini. Pertama, kita tunjukkan bahwa kita sebagai masyarakat pencinta sepak bola yang siap untuk didatangi oleh negara-negara peserta dari berbagai negara yang sudah lolos. Yang kedua, tentang hospitality. Kita harus memberikan dukungan penuh. Orang datang ke Indonesia, mereka merasa nyaman, mereka punya kesan yang baik, dan bertanding dengan enak, dengan tanpa ada gangguan, sehingga begitu dia kembali lagi ke negaranya, dia akan bercerita tentang Indonesia. Enak di Indonesia, maka datanglah berkali-kali ke Indonesia. Dan itu yang akan diuntungkan kita. Nah, terakhir, kalau kita bagus menjadi penyelenggara Piala Dunia U20, kita berharap kita juga akan punya kesempatan menjadi penyelenggara atau menjadi tuan rumah kompetisi atau Piala Dunia untuk yang senior. Oke, baik, kita harapkan seperti itu. Diperlukan dukungan dari masyarakat secara total dalam gelaran tuan rumah Piala Dunia U20 ini. Terima kasih banyak Menpora Bapak Zainuddin Amali untuk waktu dan juga keterangan Anda di Prime Time News.